Mari baca bersama-sama dari Wahyu 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu ya. Kita belajar malaikat yang pertama. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari materai-materai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan suara guntur, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota, dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Dan ketika dia membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup kedua yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan keluarlah kuda lain berwarna merah api, dan kepada dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi, juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain, dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Saya minta maaf, seharusnya Wahyu 6 ayat 1-4. Kita bahas dua-dua ya. Jadi ada kuda putih, ada kuda merah. Identitaskan, kenal. Ada kuda putih, ada kuda merah. Kuda putih itu akan memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota, dan dia keluar untuk menaklukkan. Ya. Jadi waktu materai yang pertama dibuka, kuda putih keluar, dia bertugas untuk menaklukkan, saudara. Dan ketika materai kedua dibuka, ada kuda merah keluar, dan dia tugasnya untuk mengambil damai, saudara. Ya, jadi kalau orang percaya zaman sekarang cuma cerita patokan damai sejahtera, itu dia pemberitaan firman-Nya itu keras banget, nggak mengambil damai sejahtera aku. Oh, itu bukan dari Roh Kudus. Saudara, kalau cuma patokan seperti itu, saudara akan kelewat, saudara. Saudara harus belajar firman, saudara kenal apa yang Yesus akan kerjakan bagi umatnya. Ya, ada kuda putih, ada kuda merah. Berikutnya ayat yang kelima. Dan ketika dia membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup. Kita ulangi lagi ayat yang kelima. Dan ketika dia membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, marilah dan lihatlah. Nah, aku melihat dan lihatlah seekor kuda hitam, dan dia menunggang di atasnya dan memegang timpangnya di atasnya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Ayat yang ketujuh. Dan ketika dia membuka materai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hijau pucat, dan dia menunggang di atasnya namanya kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas 1/4 bumi dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Stop sampai di sini, saudara. Kita kenal, pertama ada kuda putih, ada kuda merah, ada kuda hitam, ada kuda hijau, saudara. Dan mereka ketika materai itu dibuka, mereka melakukan hal-hal yang dasar yang kita tidak bayangkan. Kita berkata, waktu pembunuhan terjadi, waduh, anak-anak Yahweh itu bisa jadi kena segalanya. Saya jangan takut dengan semuanya itu. Kitab suci udah catat. Yesus sudah memerintahkan kepada Yohanes untuk mencatatnya di dalam kitab Wahyu. Sehingga kita jangan takut, saudara. Ya, ada masa penyesakan, ada masa tekanan, ada masa di mana kita lihat damai sejahtera terambil dari hidup kita. Saudara nggak perlu takut. Saudara nggak perlu ragu dengan yang saudara sedang lakukan. Yang Yesus katakan, tetap berada di dalam firman-Ku, tetap berada di dalam Roh Kudus-Ku,
tetap berada di dalam tuntunan hidupku. Orang yang seperti ini tidak akan kehilangan damai sejahtera. Apapun yang dia alami, dia akan tetap hidup tenang, bersandar kepada Yahweh, mengandalkan kekuatan Yahweh, dan melakukan firman. Bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana supaya kita tetap berada di dalam Dia? Saudara, kalau cuma saudara kehilangan pekerjaan, lalu saudara mulai menipu, saudara mulai mencari jalan pintas, yang penting bisa beli makanan sekedar untuk perut, ya. Apalagi kalau lihat anak nggak makan, saudara. Lalu saudara mulai terganggu. Saudara, itu indikasi bahwa saudara tidak di dalam firman. Jangan sampai masa kesesakan, masa penderitaan, saudara kehilangan kebenaran di dalam kehidupan saudara. Ini yang Yesua mau kita belajar dari firman, karena kita sudah tahu hal-hal seperti ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita terus berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Mari kita buka selanjutnya. Ayat yang ke-9. Dan ketika dia membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara keras sambil berkata, sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih, dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi, sampai akan terpenuhinya jumlah mereka, sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka, yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Sampai di sini, saudara. Jadi jangan hakimi hamba-hamba Yahweh yang mereka mati karena mempertahankan iman mereka. Mereka mati karena hidup di dalam kebenaran mereka. Saudara, ada pertanyaan, mereka yang mati itu juga karena mempertahankan nama yang salah loh. Apakah mereka masuk di dalam bilangan orang-orang kudusnya Yahweh? Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, saudara. Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha tahu. Kalau cuma itu yang mereka tahu, saudara, mereka mempertahankan yang mereka tahu, tapi mereka tahu yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang telah mati di kayu salib, Tuhan yang telah mati di kayu gantungan itu. Ya, di dalam Yohanes 19 ayat 39, mari kita buka. Saya menolong saudara-saudara yang bilang bahwa saya itu hanya menafsirkan seenak-enaknya saya. Kalau saudara baca firman, saudara akan kenal apa yang saya sedang bukakan di dalam kebenaran firman Yahweh. Yohanes 9 ayat 39. Saya minta maaf. Yohanes 9 ayat 39. Dan Yesua berkata, Aku datang ke dunia ini untuk penghakiman, agar mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan mereka yang melihat menjadi buta. Dari antara orang-orang Farisi yang ada bersama dia, mereka mendengar hal itu dan mereka berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Yesua berkata kepada mereka, jika kamu buta, kamu tidak terus berada dalam dosa. Namun sekarang kamu berkata kami melihat, maka dosamu tetap tinggal. Saudara ngerti kalimat ini? Yesua berkata, kalau kamu buta, kamu tidak terus berada dalam dosa. Jadi kalau kamu nggak tahu, kamu tidak berada terus di dalam dosa, kamu akan dibukakan. Ya. Namun karena kamu berkata kami melihat, maka dosamu tetap tinggal. Ini berarti kalau kita bilang kita tahu yang benar,
kita tahu yang benar, tapi kita tidak mau melakukan, saudara. Dosa kita tetap tinggal, dosa kita tetap ada. Tapi kalau kita bilang, Tuhan aku nggak tahu, Tuhan bagaimana aku harus datang kepadamu dengan cara yang kau mau. Saudara lakukan yang Tuhan sudah bukakan di dalam hidup saudara. Saudara jangan keraskan hati. Saudara tahu sesuatu yang baru yang saudara nggak pernah dengar. Saudara rendahkan roh saudara, hati saudara di hadapannya. Minta Roh Kudus tuntun. Sampai dia memberikan saudara peneguhan. Sampai dia memberikan saudara pemahaman. Sampai dia memberikan saudara otoritas untuk meninggalkan semua yang salah itu dan kembali kepada kebenaran firman-Nya. Saudara, ini bukan sebuah doktrin. Ini juga bukan cuma pengalaman pribadi saya. Ini bukan pengalaman eksklusif orang-orang tertentu. Tapi ini adalah kebenaran yang digenapi oleh Yahweh. Menurut saya nggak tahu hari Sabat itu hari apa. Saya diajar dari kecil setiap hari Minggu, itulah Sabat bagi kita. Kita nggak boleh kerja, kita harus mengadakan pertemuan kudus, kita harus menghormati Yahweh, kita harus menguduskannya bagi Tuhan pada saat itu. Saya belum kenal Yahweh. Saya lakukan itu Yahweh. Saya lakukan itu saudaraku. Dan sampai akhirnya, di saat saya harus diperhadapkan oleh satu pilihan, bekerja pada hari Minggu, atau tidak bekerja pada hari Minggu dan kehilangan mata pencaharian. Padahal, kerjaan yang saya dapat itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya mendapat pekerjaan itu atas anugerah saudara. Saya nggak bisa dapat dengan cara yang mudah. Demi anak saya, demi keluarga saya. Tapi saya harus berani mengambil keputusan. Waktu saya mengambil keputusan itu semata-mata untuk menghormati firman yang saya tahu, pengajaran yang saya pegang. Yahweh berbelas kasihan dalam hidup saya. Dan dia bukakan. Kalau kita baca kitab suci, ini yang Yahweh bukakan kepada orang-orang pilihannya. Saudara perhatikan waktu Sida itu. Itu dia lagi berjalan dan dia ketemu dengan hamba Yahweh. Lalu dia ketemu, dia berbincang-bincang. Lalu dia langsung minta dibaptis, saudara. Demikian pula dengan Naaman yang panglima yang sombong itu. Karena dia punya kehidupan yang berkenan di hadapan Yahweh, itu sebabnya Yahweh membukakan jalan kepada dia untuk menerima pemulihan. Itu sebabnya saudara, mari jangan keraskan hati kita. Terima tuntunannya, hidup benar di hadapannya, lakukan apa yang saudara tahu. Saudara tahunya hari Minggu, saudara sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh hari Minggu itu saudara ke gereja. Cari dia, renungkan firman-Nya. Saya juga ketemu Yahweh dari kitab suci yang justru memasukkan nama-nama ilah berhala. Apa yang saudara miliki sekarang, apa yang saudara tahu sekarang, pegang itu, lakukan itu dengan kecintaan kepada Tuhan Maha Pencipta, dan lakukan semua kebenaran kepada sesama saudara. Gak bisa enggak, cepat atau lambat, dia akan membukakan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Mari teruskan. Ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, kita ulang lagi. Sampai kapan ya Tuhan, yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalas darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Dan kepada mereka yang masing-masing diberikan jubah panjang putih, dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi, sampai akan terpenuhinya jumlah mereka, sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka, yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Jadi jangan takut. Jangan takut hidup di dalam kebenaran Yahweh. Jangan takut bersaksi karena kebenaran Yahweh. Jangan takut hidup sesuai dengan apa yang Yahweh ajarkan kepada kita. Itu bukan kesudahannya, saudara. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh kita dan membuang kita ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Jadi kalau cuma berbeda, saudara berbeda karena saudara mau kembali kepada firman, jangan takut. Jangan takut dihakimi oleh manusia-manusia di dunia tuh. Lihat tuh, kalau memang dia benar di dalam Tuhan, masa dia matinya kayak begitu? Tuh lihat tuh, rumahnya dibakar. Tuh lihat tuh,
Tapi so banget sih, so suci banget sih, so belagu. Saudara jangan takut. Udah dicatat di dalam kitab suci. Bahwa Yahweh membiarkan itu terjadi. Tapi bukan berarti Yahweh gak bela hidup mereka. Kalau Yahweh masih membuka pintu dan membawa mereka ke satu tempat, dan mereka mendudukkan mereka di satu tempat untuk terus melayani, terus memberitakan kebenaran firman. Karena Yahweh punya maksud, saudara. Tapi kalau nyatanya Yahweh membiarkan semua penganiayaan itu terjadi dan akhirnya mereka mati karena mempertahankan kebenaran yang mereka tahu, itu bukan berarti Yahweh gak sanggup menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. Karena Yahweh mau menggenapi firman-Nya. Jadi saudara, semangat ya. Semangat terus. Pastikan, kalau kita menyembah Tuhan yang benar, kita akan melayani dengan kebenaran. Kita nggak akan against dengan pengajaran Yahweh yang luhur, yang mulia. Ya, nggak ada istilahnya melakukan kebenaran dengan kebencian, melakukan kebenaran dengan kedengkian, melakukan kebenaran dengan kesadisan. Nggak ada, saudara, nggak ada ceritanya. Ya, walaupun itu dulu Yahweh lakukan pada perjanjian yang lama. Kalau saudara baca perjanjian lama, Yahweh suruh berperang, bunuh dengan pedang. Waktu perjanjian baru Yahweh datang di dalam Yesua Masiah, Yesua berkata, sarungkan pedangmu. Ya, pedang kita itu adalah perkataan firman yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari roh yang mengasihi dan tunduk kepada Yahweh. Nggak ada ceritanya saudara dibunuh, saudara disuruh membunuh orang-orang. Yesua nggak pernah ajarkan kita seperti itu lagi. Yesua katakan, kasihilah musuhmu. Bagaimana cara mengasihi musuh? Beritakan kebenaran, sadarkan mereka akan dosa-dosa mereka. Mari kita baca selanjutnya, ayat yang ke-12. Nah, aku melihat ketika dia membuka materai yang ke-6, dan lihatlah gempa besar terjadi, dan matahari menjadi hitam seperti karung, yang terbuat dari rambut, dan bulan menjadi seperti darah, dan bintang-bintang langit berjatuhan ke bumi, seperti pohon ara menggugurkan buah mentahnya, karena diguncang oleh angin kencang, dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Saudara, mau kita bayangin pakai akal kita, nggak sanggup. Ya. Bayangin gunung pindah dari tempatnya, gimana caranya? Ya. Jadi kalau saudara baca firman nggak pakai roh yang ditundukkan kepada Yahweh, saudara akan tutup buku ini dan saudara nggak mau baca lagi. Ya, tapi bersyukur. Kalau semakin saudara baca, saudara semakin haus untuk baca berulang-ulang. Itu bukti bahwa dia sedang memenuhi roh saudara. Baca ayat yang ke-14. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindah-pindahkan dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar dan orang-orang kaya, dan perwira-perwira dan mereka yang berkuasa, dan setiap hamba, dan setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke antara batu-batu gunung. Ya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung yang kepada batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami, dan sembunyikanlah kami dari wajah dia yang duduk di atas takhta itu, dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara, waktu materai yang ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi yang luar biasa. Yohanes telah diberikan penglihatan kepada 7 roh Elohim itu, bahwa semua orang yang tadinya hebat banget, saudara, mereka orang kaya, semua mereka punya. Mereka punya jabatan, semua mereka bisa lakukan sesuai dengan apa yang mereka mau. Tapi pada hari itu, mereka nggak tahan, saudara. Mereka bersembunyi. Bahkan mereka mencari kematian, tapi kitab suci mencatat, sekalipun mereka ingin mati, mereka nggak bisa mati. Tapi kalau kita baca di dalam Matius, saat kedatangan anak domba, anak-anaknya yang menanti-nantikan dia, mempelai wanita yang menanti-nantikan kedatangan mempelai pria, mereka akan datang dan menyambut kedatangannya
saudara, mau kita baca dalam kitab suci, kita akan dapat mengidentifikasikan itulah hari perayaan Pondok Daun. Hari perayaan di mana dia datang yang kedua kalinya. Itu sebabnya saudara, kalau kita mau kembali kepada pengajaran Yahweh, kembali kepada perayaan-perayaan yang Yahweh sudah tetapkan, itu semua merupakan satu agenda di mana Yahweh menyatakan semua ketetapan-ketetapan yang akan terjadi sebagai hasil dari nubuatannya. Dan sebabnya saudara, perayaan Yahweh itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Ya, sibuk pakai ornamen-ornamen segala macam, enggak saudara. Yahweh ingin setiap kali kita melakukan perayaan yang Yahweh tetapkan, kita perindah roh dan hati kita. Kita persiapkan hidup kita. Karena di dalam setiap perayaan yang Yahweh tetapkan, Yahweh akan menyatakan semua agenda karyanya. Termasuk waktu dia berbicara kepada bangsa Israel, hai Musa, permaklumkanlah kepada seluruh umatku pada bulan yang pertama, hari yang ke-15, ke-14 ya, awalnya 14 dan ke-15, dan rayakanlah Paskah bagiku. Nah, kalau saudara mau belajar, sabat depan kita akan belajar, Yasua pun melakukan hal yang sama sesuai yang Yahweh tetapkan. Dia mengadakan makan bersama dengan murid-muridnya menjelang malam, antara sore dan petang hari. Itu adalah perintah yang Yahweh tetapkan kepada bangsa Israel. Dan pada hari yang ke-7, mereka harus berkumpul bersama mengadakan pertemuan. Dan Yasua setelah dia mati, dia bangkit, dia datang di antara murid-muridnya yang sedang mengadakan pertemuan. Pada hari itu, Thomas nggak ada. Pada hari ke-7, saat murid-murid berkumpul di dalam ruangan itu dan Yasua masuk di tengah-tengah mereka, Thomas nggak ada, saudara. Kitab suci mencatat, keesokan harinya pada hari ke-8, Yasua bertemu dengan Thomas dan Yasua menyatakan, hai Thomas, ya, Yasua bercakap-cakap. Kita akan bahas dalam sabat yang akan datang. Saudara, ini kebenaran yang kita hanya dapat pelajari kalau kita bersungguh-sungguh di dalam Roh Kudus, membaca seluruh firman-Nya dari Kejadian sampai Wahyu, lengkap, utuh, berurutan. Gak cuma cari-cari ayat yang kita suka, dan cuma cari ayat yang membelai-belai telinga kita. Ya enggak, saudara. Kalau kita baca Wahyu, saudara, kalau kita nggak di dalam kepenuhan roh, kita nggak tertarik, saudara, bahkan nggak suka. Tapi kalau kita biarkan Roh Kudus memenuhi kita akan sangat menyukainya, karena kita tahu dia sedang mengajar kita tentang apa yang terjadi. Sebabnya apapun yang terjadi, kita nggak terganggu, saudara. Kita siap dengan semua yang akan terjadi. Bahkan kita bilang, ya Yahweh, terima kasih atas setiap penggenapan firman-Mu. Saudara, mari kita teruskan.